Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai modul tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Langsung saja kita ke latar belakang. Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan pembuatan modul ini untuk membantu proses pembelajaran yang berlangsung agar dapat berjalan secara efektif, dan modul juga sangat diperlukan sebagai bahan ajar dan alat bantu dalam pembelajaran siswa sehingga memudahkan dalam memahami materi pembelajaran, serta dengan adanya modul juga sebagai panduan bagi seorang pengajar dan memudahkan pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, karena pada umumnya siswa memandang materi akuntansi itu sulit. Maka dari itu kami sebagai pengajar membuat modul dari salah satu materi akuntansi, yaitu jurnal penutup dan jurnal pembalik, dengan penyajian yang sederhana dan dapat dipahami oleh siswa dengan mudah. Selanjutnya deskripsi singkat. Dalam hal ini dengan adanya modul dapat membimbing siswanya belajar mandiri meskipun tanpa adanya guru, tetapi tetaplah berperan penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu menjadi fasilitator bagi siswanya, karena penggunaan modul yang dapat dimanfaatkan tanpa adanya guru. Maka dari itu modul harus berisi lengkap tetapi tetap sederhana dan mudah dipahami siswanya. Selanjutnya standar kompetensi, yaitu memahami penyusunan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Lalu peta konsep, yaitu jurnal penutup dan jurnal pembalik, pengertian dari jurnal penutup dan jurnal pembalik, dan langkah-langkah pembuatan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya manfaat. Setelah siswa mempelajari modul ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru, dan lebih memahami materi jurnal penutup dan jurnal pembalik. Tujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan jurnal penutup dan jurnal pembalik, untuk mengetahui bagaimana tata cara atau langkah-langkah membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya petunjuk penggunaan modul. Untuk mendapatkan hasil penguasaan hasil belajar yang maksimal, Anda diminta untuk mengikuti saran penggunaan modul ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bacalah pendahuluan dari modul ini agar Anda dapat mengetahui pembahasan materi di dalam modul ini. Yang kedua, pahami bentuk atau contoh-contoh dari jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh Maya Oktaviani. Bab 2 itu menjelaskan tentang materi modul. Yang pertama ada kompetensi dasar. Yang pertama ada memahami tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Yang kedua, mampu menguasai tahapan penyusunan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Yang kedua ada materi pokok. Yang pertama ada pengertian jurnal penutup dan jurnal pembalik. Yang kedua ada langkah-langkah penyusunan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya ada uraian materi. Yang pertama itu tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal untuk memindahkan saldo perkiraan sementara ke perkiraan tetap pada periode akuntansi. Tujuannya untuk mengenolkan semua saldo perkiraan sementara, selanjutnya dipindahkan ke perkiraan modal. Yang kedua adalah langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam penyusunan jurnal penutup pada perusahaan jasa, untuk menyusun jurnal penutup perusahaan dagang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba atau rugi. Yang kedua, menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Yang ketiga, melakukan penutupan buku besar. Penutupan buku besar dilakukan dengan cara memposting atau memindahkan bukukan dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke akun buku besar yang sesuai. Selanjutnya, setelah semua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting ke masing-masing buku besar, maka perkiraan sementara akan bersaldo 0, sedangkan perkiraan real
yaitu akun harta, utang, dan modal tetap bersaldo. Saldo-saldo perkiraan real tersebut disusun dalam sebuah daftar yang disebut neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya ada materi tentang jurnal pembalik. Pengertian jurnal pembalik atau reversing entries adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal pembalik bukan merupakan jurnal yang harus dibuat oleh suatu perusahaan, akan tetapi jurnal ini perlu dibuat agar pencatatan dalam periode berikutnya tetap konsisten. Ada 4 hal yang perlu dibuat pada ayat jurnal pembalik, yaitu ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar. Yang kedua ada ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga ada ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban, bukan sebagai aktiva, seperti biaya sewa dibayar di muka, biaya iklan dibayar di muka, dan lain-lain. Yang keempat, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai utang, seperti pendapatan sewa diterima di muka dan lain-lain. Ingat kembali ya bahwa unearned rent revenue merupakan komponen dari neraca yaitu sebagai utang, sedangkan rent revenue merupakan komponen dari laporan laba rugi yaitu sebagai pendapatan lain-lain. Rangkuman, jurnal penutup adalah jurnal untuk memindahkan saldo perkiraan sementara ke perkiraan tetap pada akhir periode akuntansi. Tujuannya untuk mengenolkan semua saldo perkiraan sementara selanjutnya dipindahkan ke perkiraan modal. Jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal pembalik bukan merupakan jurnal yang harus dibuat oleh suatu perusahaan, akan tetapi jurnal ini perlu dibuat agar pencatatan dalam periode berikutnya tetap konsisten penggunaan rekeningnya. Selanjutnya bab 3 evaluasi. Yang pertama, maksud dan tujuan evaluasi. Kami membuat modul ini dengan tujuan agar mengetahui pengetahuan mengenai materi jurnal penutup dan jurnal pembalik. Yang kedua, materi evaluasi. Kami membuat modul ini dengan tujuan agar mengetahui pengetahuan mengenai materi jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya soal yang pertama yaitu pembuatan jurnal pembalik adalah untuk memindahkan rekening yang berasal dari A. Jurnal penyesuaian, B. Buku besar, C. Laporan laba rugi, D. Neraca saldo, E. Jurnal penutup. Yang kedua, jurnal pembalik digunakan untuk memindahkan beberapa rekening, kecuali A. Beban dibayar di muka, B. Utang beban, C. Pendapatan diterima di muka, D. Pendapatan yang masih harus diterima, E. Piutang usaha. Yang ketiga, menutup akun buku besar dalam siklus akuntansi termasuk tahap A. Analisa, B. Pencatatan, C. Pelaporan, D. Pengikhtisaran, E. Penggolongan. Yang keempat, yang bukan merupakan fungsi jurnal penutup adalah A. Menghitung modal akhir periode, B. Menghitung akun pendapatan, C. Mengenolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode yang berikutnya, D. Menghitung jumlah laba atau rugi dari akun pendapatan dari beban. Yang kelima, data yang berisi saldo sementara setiap akun buku besar pada waktu tertentu disebut A. Neraca saldo, B. Buku besar, C. Jurnal umum, D. Jurnal penyesuaian, E. Jurnal penutup. Selanjutnya, bab 5 penutup. Yang pertama, tindak lanjut. Cocokkan jawaban di atas dengan kunci jawaban yang ada di bagian akhir kegiatan pembelajaran ini. Ukurlah tingkat penguasaan materi kegiatan belajar dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, baik sekali, yaitu sekitar 90-100%. Yang kedua, baik, 80-89%. Yang ketiga, cukup, 70-79%. Yang keempat, kurang, 0-69%.
Bila tingkat penguasaan mencapai 80% ke atas, silahkan melanjutkan ke bab materi selanjutnya. Namun, bila tingkat penguasaan masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi kegiatan pembelajaran di atas, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. Kedua, harapan. Dengan tersusunnya modul ini, siswa diharapkan lebih mampu memahami materi yang ingin disampaikan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.